Ya. Oke, hadir semua ya? Ya. Oke, berarti semangat terus untuk mengikuti pelajaran yang akan Ibu bawakan dalam setiap pembelajaran. Nah, pada hari ini berbeda konteksnya. Ibu akan kolaborasi dengan beberapa rekan guru yang lain, yaitu ada guru penjas, ada guru IPA, dan ada guru PS yang akan kolaborasi mengenai proyek profil pelajar Pancasila ini mengenai gaya hidup berkelanjutan, tema sampahku menjadi tanggung jawabku. Nah, kita lihat gambar depan anak-anak. Tema sudah jelas, sampahku menjadi tanggung jawabku. Dan di situ ditampilkan ada gambar sampah dan ada gambar orang sedang membuang sampah dan ada tempat pembuangan sampah. Pertanyaan buat kita, apa yang kalian ketahui tentang sampah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Monica Angelina. Sampah adalah sisa-sisa makanan dan buangan-buangan. Oke, terima kasih. Kemudian, apakah sampah ada tempat bagi hidup manusia? Nah, terkadang kita berpikir bahwa sampah itu tidak ada tempatnya lagi, ya enggak? Kalau sampah itu adalah bentuk buangan yang tidak diperlukan. Tetapi, apakah sampah itu akan ada tempatnya buat hidup kita? Itu akan kita pelajari nanti. Kemudian, apa dampak positif dan dampak negatif dari sampah bagi kehidupan? Nah, ini juga akan menjadi pembahasan kita dalam P5 ini atau mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang menyampaikan video pelajaran mengenai proyek P5 ini mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampah itu silakan nanti beri. Yang pertama, membantu peserta didik mengetahui manfaat dan bahaya sampah bagi kehidupan saat ini. Jadi di sini sudah dimunculkan gambar-gambar, ada beberapa gambar tentang sampah. Gambar 1. Ini sampah apa? Siapa yang? Ya, silakan tunjukkan ini. Gambar daun dulu. Yang ini? Gambar 2. Saya dulu, ya. Sampah botol. Baik, selamat pagi anak-anak. Sampaikan atau menampilkan slide beberapa video tentang dampak dari sampah organik dan sampah anorganik. Dengan kalian adalah tadi silakan mengamati video yang akan Bapak tampilkan, ya. Jadi Bapak minta satu orang menyimpulkan apa hasil pengalaman dari video yang kalian tonton. Sampah plastik merusak lingkungan. Teman-teman smartphone, tahukah kamu sampah plastik telah menutupi beberapa. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Baik, selanjutnya Bapak akan memutarkan video yang kedua. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan belajar pengelolaan sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Secara umum, sampah dibedakan menjadi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Baik, tadi kalian sudah menonton slide video yang Bapak tampilkan. Kira-kira dari video pertama ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Indah. Bahaya sampah terhadap lingkungan, terutama pembuangan sampah di laut, akan membuat kerusakan ekosistem laut. Wah, bagus. Tepuk tangan untuk Indah. Terus video kedua, kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan di video kedua? Saya, Pak. Ya, silakan. Terus. Sampah terbagi menjadi 3. Organik, anorganik, dan B3. Ya, tepuk tangan untuk. Video kedua masih ada kira-kira yang memberikan tanggapan lagi untuk video? Sampah bisa didaur ulang. Contohnya seperti membuat tas dari plastik dan sisa makanan bisa dijadikan pupuk. Iya, Oke. bagus. Tepuk tangan. Ini saatnya Ibu akan memberikan peneguhan materi mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku menjadi tanggung jawabku. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita mengolah sampah dalam kehidupan kita yang merupakan sampah kita yang harus kita olah itu seperti apa. Nah, ada rangkaian yang dapat kita lakukan dalam pengolahan sampah itu melalui 4R. Yang pertama itu adalah reuse atau menggunakan
dulu. Setelah minum teh pucuk itu habis, botol itu tidak perlu kita buang, tapi kita gunakan kembali untuk menyimpan minuman air putih. Recycle atau daur ulang. Jadi sampah itu dapat kita daur ulang atau kita olah kembali untuk menjadi dalam bentuk produk yang baru. Misalnya seperti botol minuman, kita dapat jadikan tempat rak sepatu. Refleksi mengenai materi yang telah kita bahas bersama. Sekarang kita masuk dalam tahap ini, renungkan apa yang Ibu sampaikan, kemudian seperti apa nanti kita akan mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang manfaat sampah, bahaya sampah, dan bagaimana kita untuk mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Yang pertama, renungkan sebaik mungkin, bagaimanakah aku ketika aku punya sampah? Apakah sampah tersebut akan aku buang begitu saja? Tidak aku buang pada tempatnya? Pedulikah aku terhadap kebersihan lingkungan? Pelajaran kita sudah selesai. Ada yang bisa menurut Ibu menyimpulkan materi yang telah kita bahas bersama? Ya Bu, Oh ya, silakan Minda. kita hari ini belajar tentang sampah. Ternyata sampah itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sampah organik bisa dijadikan pupuk, dan negatifnya dapat mencemari lingkungan. Materi pengenalan sampah kita pada hari ini telah selesai. Dan hari besok kita akan lanjut kegiatan kita kembali mengenai sampah, tapi kita berproses di lapangan untuk mencari sampah, menemukan sampah sesuai dengan jenisnya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan ada sampah Jadi itu akan kita lakukan kegiatan hari besok. Mengenai sampah, tapi kita berproses di lapangan untuk mencari sampah, menemukan sampah sesuai dengan jenisnya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan. Ibu mau tanya, sampah yang organik yang mana? Yang mana? Pegangan tangan, angkat yang mana? Dipegang yang mana? Oke. Sampah anorganik yang mana? Ada enggak? Kumpulkan sama anorganik. Oke, baik. Oke, sekarang silakan sesuai dengan barisannya ya. Baik. Sampah anorganik yang mana? Oke. Lanjut yang organik? Oke, ya. Masukkan Putra. Lanjut. Aku tanya lagi yang Putra. Sampah organik yang mana, Nak? Sampah anorganik yang mana? Selamat pagi, anak-anak. Pada hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Kalau hari pertama kita mengenal tentang sampah yang sudah kita bahas bersama. Apa itu sampah sudah kita bahas bersama. Kemarin yang kita bahas pada hari pertama, sampah itu ada berapa macam? Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Dan yang ketiga adalah sampah B3. Nah, sebelumnya anak-anak, kita doa dulu untuk mengawali kegiatan kita. Siapa yang mewakili kita pimpin doa? Oke, silakan Yunda. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam kegiatan hari ini sampai siang nanti. Amin. Ya, terima kasih Yunda. Salam doa kita dalam doa. Pada pertemuan kedua, Ibu menyampaikan bahwa pada pertemuan ketiga ini kita akan mengolah sampah. Kemarin ada yang bilang mengolah sampah menjadi bingkai foto. Kemudian mengolah sampah menjadi bentuk rumah, ataupun ada yang katanya kemarin mau buat rak sepatu. Siapa yang bingkai foto? Oke. Yang rak sepatu. Sampah menjadi rumah-rumahan siapa? Kelompok mana? Oh ya, ada 3 kelompok ya. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang kita berproses untuk memulai kegiatan kita dengan membuat produk dari sampah, dari pipet dan dari kardus. Silakan anak-anak berproses untuk mengerjakannya.
perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil karya yang kalian buat. Nanti silakan maju ke depan beberapa kelompok. Yang kalian presentasikan adalah apa yang kalian buat, ya. Terus dari bahan apa yang kalian buat, dari bekas sampah apa. Terus kenapa kalian pilih bahan itu? Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Selamat pagi kawan-kawan. Kami dari kelompok 1 membuat truk sepatu. Alat yang kami gunakan adalah gunting. Bahan-bahan yang kami gunakan botol bekas dan kardus bekas. Alasan kami memilih bahan ini karena di lingkungan sekitar kami banyak botol dan kardus bekas. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Selamat pagi kawan-kawan. Ini hasil dari kelompok kami. Kami membuat ini dengan bahan dari kardus bekas. Alasan kami menggunakan kardus bekas adalah karena banyak di lingkungan yang tidak menggunakan kardus bekas. Karena banyak dibuang. Kemudian kesimpulan dari materi P5 yang kita pelajari mengenai sampah, ternyata sampah itu memiliki manfaat bagi kita. Terus adalah dampak positifnya. Nah, dampak positif ternyata sampah itu dapat kita daur ulang dan dapat kita gunakan kembali, sehingga kita dapat mengurangi persebaran sampah di lingkungan sekitar, entah itu di lingkungan tempat kita tinggal ataupun di lingkungan sekolah. Baik anak-anak, dengan demikian materi kita telah selesai. Kita akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Piko. Marilah kita berdoa. Tuhan. Silakan pulang dengan tertib. Yang ada dari ujung, sama-sama dulu pulang. Untuk Indonesia bersatu.